Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Journey World. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang cukup penting, yaitu mengenai perhitungan pajak terbaru mulai tahun 2024. Perhitungan pajak kali ini berfokus kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan tentunya patut untuk diperhatikan, terutama bagi Anda yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti karyawan, termasuk pejabat negara. Sebelum lanjut, tekan tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar keuangan. Mari kita mulai. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Pada tanggal 27 Desember 2023 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengubah skema perhitungan pajak atas penghasilan karyawan yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Peraturan tersebut resmi berlaku mulai 1 Januari 2024 dan membawa perubahan dalam perhitungan pajak penghasilan karyawan setiap bulannya. Apa saja perubahan yang ditimbulkan dari peraturan tersebut? Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan Pasal 21. Tarif efektif pemotongan. Tarif efektif pemotongan tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tarif ini menjadi bagian dari tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 bersama dengan tarif berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk skema tarif efektif pemotongan terdiri dari tarif efektif bulanan dan harian. Untuk tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Kategori tarif efektif bulanan. Terdapat 3 kategori dalam tarif efektif bulanan dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kategori A, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan dengan status penghasilan tidak kena pajak, tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan satu orang tanggungan, dan kawin tanpa tanggungan. Kedua, kategori B, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan dengan status penghasilan tidak kena pajak, tidak kawin dengan 2 orang tanggungan, tidak kawin dengan 3 orang tanggungan, kawin dengan 1 orang tanggungan, dan kawin dengan 2 orang tanggungan. Ketiga, kategori C, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan dengan status penghasilan tidak kena pajak, kawin dengan 3 orang tanggungan. Setiap kategori tersebut memiliki tingkat tarif yang bervariasi berdasarkan tentang penghasilan bruto bulanan, dan kategori tersebut berkisar antara 0,25% sampai 34%. Untuk lebih jelasnya bisa melihat peraturan pemerintah melalui link yang ada di kolom deskripsi. Untuk tarif efektif harian dikenakan sebesar 0% untuk penghasilan sampai dengan 450.000 dan 0,5% untuk penghasilan bruto di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta rupiah. Simulasi perhitungan. Agar lebih jelas, berikut adalah ilustrasi perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif. Tuan J adalah seorang pegawai swasta yang bekerja di PT XYZ. Selama tahun 2024, Tuan J memperoleh gaji sebesar 6 juta rupiah per bulan dengan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 60.000 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 180.000 per bulan. Kemudian Tuan J mendapatkan THR sebesar 1 kali gaji bulanan untuk tahun 2024. Tuan J berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, yang berarti masuk dalam penghasilan tidak kena pajak TK0. Berikut adalah rincian mengenai perhitungan pajak penghasilan Tuan J. Pertama, berdasarkan status PTKP TK0 dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar 6 juta rupiah, maka pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Tuan J dilakukan dengan perhitungan tarif efektif kategori A, yaitu dengan tarif sebesar 0,75%. Oleh karena itu, besaran pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong PT XYZ adalah 0,75% dikali 6 juta. Hasilnya adalah 45.000 per bulan untuk bulan Januari 2024 sampai November 2024. Kedua, untuk bulan Desember 2024, perhitungan besaran pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh Tuan J dalam 1 tahun pajak, yaitu dari Januari sampai Desember 2024, dilakukan dengan menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besaran pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh PT XYZ atas penghasilan Tuan J adalah sebagai berikut.
Gaji 6 juta dikali 12 bulan sama dengan 72 juta rupiah. Dikurangi biaya jabatan 5% dari 72 juta sama dengan 3,6 juta rupiah. BPJS Kesehatan 60.000 kali 12 bulan sama dengan 720.000. BPJS Ketenagakerjaan 180.000 kali 12 bulan sama dengan 2.160.000. Maka penghasilan neto setahun sebesar 65.520.000. Dikurangi PTKP sebesar 54 juta, mendapatkan penghasilan kena pajak setahun sebesar 11.520.000. Kalikan tarif pasal 17 sebesar 5%, menghasilkan PPh 21 setahun sebesar 576.000. PPh 21 setahun sebesar 576.000 dikurangi total PPh 21 terpotong menggunakan tarif efektif dari bulan Januari sampai November 2024, yaitu 45.000 dikali 11 bulan. Hasilnya 495.000, sehingga PPh 21 yang dipotong PT XYZ untuk bulan Desember 2024 sebesar 81.000. Ketiga, untuk PPh 21 atas bonus yang diterima Tuan J, perhitungannya tidak mengalami perubahan sehingga cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Gaji 6 juta dikali 12 bulan sama dengan 72 juta rupiah, ditambah bonus 1 kali gaji yaitu 6 juta rupiah, dikurangi biaya jabatan 5% dari 78 juta sama dengan 3,9 juta rupiah, kurangi BPJS Kesehatan 60.000 kali 12 bulan sama dengan 720.000, BPJS Ketenagakerjaan 180.000 kali 12 bulan sama dengan 2.160.000. Maka penghasilan neto setahun sebesar 71.220.000. Dikurangi PTKP sebesar 54 juta, mendapatkan penghasilan kena pajak setahun sebesar 17.220.000. Dikalikan tarif pasal 17 sebesar 5%, menghasilkan PPh 21 setahun sebesar 861.000. Kemudian dikurangi dengan perhitungan PPh 21 tanpa memasukkan bonus sebesar 576.000, sehingga mendapatkan PPh 21 atas THR sebesar 285.000. Kesimpulan, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, terdapat perubahan materi, khususnya perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21, perlu memberikan kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Dalam skema baru ini, penghitungan PPh pasal 21 bulanan menjadi lebih sederhana, hanya dengan mengalihkan langsung penghasilan sebulan karyawan dengan tarif pajak yang sesuai. Namun, perlu ditekankan bahwa penerapan skema baru ini tidak akan menimbulkan beban pajak tambahan bagi karyawan. Hal ini karena skema tarif efektif hanya berlaku pada bulan-bulan selain bulan terakhir tahun berjalan atau bulan terakhir karyawan bekerja apabila berhenti sebelum akhir tahun. Demikian pembahasan video mengenai tarif pajak penghasilan pasal 21 terbaru mulai tahun 2024. Semoga dapat memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman semua. Link mengenai peraturan pajak terbaru ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe saluran YouTube Journey Wealth agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.